Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Media Islam. Kali ini kita akan membahas kurma yang menangis sedih di depan Rasulullah dan sahabat. Pada suatu Jumat, warga Madinah digemparkan dengan suara tangis yang amat pilu dan tak ujung henti. Suara yang seperti rengekan bayi itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Rasul yang berada di masjid pun kebingungan. Siapa gerangan yang menangis? Saat itu, mereka tengah berkumpul untuk menjalankan sholat Jumat. Tangisan terdengar sesaat ketika Rasulullah memberikan khutbah. Mendengarnya, Rasulullah pun turun dari mimbar menunda khutbahnya. Sang Nabi kemudian mendekati sebuah pohon kurma. Beliau mengelusnya, kemudian memeluknya. Maka berhentilah suara tangisan itu. Ternyata si pohon kurma itulah yang menangis. Hampir saja pohon itu terbelah karena jerit tangisnya. Sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu telah di sana. Tak hanya menjadi tonggak, pohon kurma tersebut selalu menjadi sandaran Nabi acap kali beliau memberikan khutbah. Si pohon selalu menanti hari Jumat, karena pada hari itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad. Hingga hari Jumat itulah ia menangis. Beberapa hari sebelum Jumat yang pilu bagi si pohon, seorang wanita tua Ansar mendatangi Rasulullah. Ia memiliki putra seorang tukang kayu, dan ia menawarkan sebuah mimbar untuk Rasul. "Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda?" ujarnya. Rasulullah pun menjawab, "Silakan jika kalian ingin melakukannya," ujar beliau. Maka, pada Jumat keesokan hari, mimbar Rasul telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasul menaiki mimbar, menangislah si pohon karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasa. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasul setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk Nabi, si pohon bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi, mendapat pelukan dari Nabi cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat," sabda Nabi. Kisah pohon kurma yang menangis ini sangat populer dalam kisah Islami. Banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga tak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya. Para sahabat banyak meriwayatkannya, baik Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir, Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk, bahkan pohon sekalipun, mencintai Rasulullah. Maka sangat mengherankan jika manusia yang berakal dan mengetahui keluhuran akhlak beliau kemudian tak jatuh cinta kepada sang Nabi. Jadi, itulah tadi kisah kurma yang menangis sedih di depan Rasulullah dan sahabat. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke grup WhatsApp kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah adalah peristiwa dahsyat di mana alam semesta akan hancur dan tak satupun makhluk yang tersisa. Hanya saja Allah merahasiakan waktunya. Ketika hari kiamat datang, malaikat Israfil akan meniup sangkakala.
Ada yang berpandangan 2 kali, ada juga yang 3 kali. Ketika sangkakala malaikat Israfil ditiup untuk pertama kalinya, seluruh makhluk akan panik. Kemudian, tiupan kedua membuat semuanya binasa. Dan tiupan ketiga akan membangkitkan seluruh makhluk. Ngerinya tiupan sangkakala ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Hakim bin Hazam bin Khuwailid satu-satunya anak yang lahir dalam Ka'bah yang mulia. Pada suatu hari, ibunya yang sedang hamil tua masuk ke dalam Ka'bah bersama rombongan orang-orang sebayanya untuk melihat-lihat Baitullah itu. Hari itu, Ka'bah dibuka untuk umum sesuai dengan ketentuan. Ketika berada dalam Ka'bah, perut si ibu tiba-tiba terasa hendak melahirkan. Dia tidak sanggup lagi berjalan keluar Ka'bah. Seseorang lalu memberikan tikar kulit kepadanya, dan lahirlah bayi itu di atas tikar tersebut. Bayi itu adalah Hakim bin Hazam bin Khuwailid, yaitu anak laki-laki dari saudara Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Hakim bin Hazam dibesarkan dalam keluarga keturunan bangsawan yang terhormat dan kaya raya. Oleh sebab itu, bagaimana bisa mulut mengeluarkan cahaya? Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan dialami oleh 4 sahabat Nabi. Kisah ini termasuk dalam kisah-kisah keajaiban Al-Quran karya Mustafa Muhammadi Ahwazi. Dikisahkan, suatu hari Nabi mengirim sebuah pasukan ke sesuatu daerah dan menang. Mereka kemudian pulang ke Madinah dan disambut oleh muslimin, termasuk Rasulullah. Ceritakan yang terjadi selama peperangan tersebut, kata Rasulullah. Ceritakan kisah kalian agar aku bisa memberikan kesaksian dari apa yang kalian katakan nantinya, karena Jibril memberitahuku tentang kebenaran apa yang kalian ucapkan. Setelah itu, salah seorang sahabat yang ikut perang hari itu bercerita. Awalnya cerita tentang jumlah pasukan musuh yang ternyata di luar prediksi. Lantas dikisahkan bagaimana mereka bisa menang dalam peperangan tersebut, berkata mulut sahabat Nabi yang mengeluarkan cahaya. Sahabat itu pun bercerita, ketika malam tiba, pasukan musuh menyerbu umat Islam. Mereka menghujani kami dengan panah di